kita bisa menganalisa bahwa pasien ini memang mengalami gangguan kejiwaan disebabkan oleh faktor ini dan sebagainya ya. Terus secara sosial juga ya, misalnya pernah dikucilkan kah, pernah dibully dan sebagainya. Secara spiritual juga ya, apakah mengalami distress spiritual atau tidak ya, atau misalnya mengalami gangguan hubungan dengan yang maha kuasa atau tidak, seperti itu ya. Jadi data klien yang kita gali itu data secara holistik ya, baik itu mencakup biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya bahwa pengkajian ini merupakan kejelian perawat dalam melaksanakan proses perawatan. Nah, ya, skill artinya. Dalam pengkajian ini punya skill ya. Jadi kalau dalam pengkajian perawatan jiwa yang paling banyak digunakan adalah komunikasi terapeutik ya. Dan prinsip dari asuhan keperawatan jiwa yaitu BHSP namanya ya. BHSP itu adalah bina hubungan saling percaya. Ya, ketika misalnya pasiennya percaya dengan kita, yakin dan pasti pasien itu akan mengikuti arahan maupun semua terapi yang diberikan oleh pasien ya. Nah, jadi dalam melakukan pengkajian ini harus melibatkan pasien dalam asuhan perawatan. Ya, nggak bisa tidak melibatkan pasien. Ya. Dalam melakukan asuhan perawatan, termasuk dalam proses pengkajian itu harus melibatkan pasien dalam melakukan proses asuhan keperawatan. Ya, teman-teman bayangkan kalau tidak melibatkan pasien, pasti datanya fiktif dong, kayak gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan pengkajian, menggali data yang harus kita tanyakan ya pasiennya, keluarganya, kayak gitu ya. Walaupun kita bisa dapat juga data sekunder ya. Nanti kita lihat apa itu, ada data subjektif, data objektif, data primer, data sekunder ya. Nah ini ya. Jadi pengkajian itu merupakan langkah mengidentifikasi data objektif maupun subjektif ya. Kita pertama udah tahu, udah terpapar, udah sering mengetahui ya data objektif dan data subjektif. Kalau data subjektif itu data dari dari pasien itu sendiri ya, baik itu perkataan seperti itu ya. Sedangkan data objektif itu data yang kita lihat ya, yang dari observasi dari perawatnya. Tujuannya apa dalam melakukan pengkajian, yaitu mengidentifikasi apa masalah keperawatan klien yang muncul ya, sehingga kita bisa mengatasi masalah perawatan tersebut sehingga pasien bisa mengatasi masalah yang dialami oleh dirinya kayak gitu ya. Metode yang dilakukan dalam melakukan pengkajian ada 4 jenis ya yang bisa dilakukan ya. Yang paling umum yang sering kita lakukan yaitu metodenya dengan wawancara ya, menanyakan langsung berdasarkan format pengkajian ya. Terus selain wawancara yang bisa kita lakukan dalam melakukan pengkajian yaitu mengobservasi ya. Observasi kegiatan observasi pasien ya. Misalnya pasien dengan halusinasi ya. Teman-teman mungkin sudah terpapar ya halusinasi pendengaran ya. Misalnya kita lihat ngomong-ngomong sendiri nih. Nah, itu terus dari observasi. Terus sudah pasti belum itu kita diagnosa halusinasi? Dari kejauhan kita lihat pasiennya. Pasiennya ngomong-ngomong sendiri, berkumul-kumul dari jauh ya. Terus kita bisa menegakkan diagnosa dia halusinasi nggak? Kira-kira teman-teman. Harus kita cek dulu ya dengan yang lainnya, dengan wawancara dan data-data lainnya ya. Karena kalau misalnya cuma observasi aja, pas dideketin jangan-jangan bukan halusinasi, ternyata berzikir kan. Berzikir atau misalnya lagi ngomong pakai earphone yang nggak punya kabel ya, bisa jadi kayak gitu ya. Terus metode yang bisa dilakukan dalam kajian yang lainnya itu pemeriksaan fisik. Nah, ya. Jadi kalau misalnya perawatan jiwa nggak punya modal, misal perawatnya nggak juga ya, minimal kita harus bertensi atau alat TTP ya, nggak bawa badan aja ya. Karena banyak yang bilang bahwa kalau misalnya
perawat jiwa itu nggak perlu apa-apa, nggak perlu alat apa-apa untuk datang, hanya dirinya sendiri untuk melakukan pengkajian ya. Tapi tidak demikian ya, kita harus perlu di format pengajian itu ada pemeriksaan fisik ya, baik tekanan darah, nadi ya, suhu ya, dan yang lainnya. Jadi kita perlu membawa alat TTV juga ya dalam pemeriksaan fisik. Selanjutnya pengukuran juga ya, pengukuran itu perlu dilakukan. Misalnya pengukuran laboratorium kayak gitu ya, atau misalnya pengukuran hasil yang lainnya, CT scan dan sebagainya ya, untuk mendukung data yang diperlukan dalam melakukan pengkajian ya. Nah, ini yang paling penting dalam pengkajian itu kita harus mengidentifikasi data senjang untuk merumuskan masalah perawatan ya. Nah, ini tantangannya dalam pengkajian jiwa ya, perawatan jiwa. Karena akan berbeda dengan pengkajian yang lain-lainnya. Kalau yang pengkajian yang lainnya misalnya dengan gangguan fisik itu akan lebih mudah dalam melakukan pengkajian ya. Karena pasiennya akan ditanya terus pasiennya akan dijawab kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang dengan gangguan kejiwaan ya, itu akan menjadi tantangan sendiri karena kondisinya yang unstabil, yang membuat pernyataan-pernyataannya mungkin berbeda-beda kayak gitu ya. Atau misal kesulitan dalam melakukan komunikasi kayak gitu ya. Nah, itu atau misalnya berbeda-beda data yang diberikan sehingga ada data senjang tadi ya, data senjang kok tidak sinkron dengan yang pertanyaan selanjutnya dan sebagainya ya. Jadi tugas kita dalam melakukan pengkajian yaitu mengidentifikasi data senjang untuk merumuskan masalah keperawatan yang tepat pada pasien tersebut ya. Ini dalam pengkajian. Jadi dalam pengkajian perawat kesehatan jiwa itu mengumpulkan data kesehatan klien ya. Ya, tadi udah diberitahu ya di awal tadi dalam kajian itu ada 3 ya, mengumpulkan data, menganalisa data, dan merumuskan masalah ya. Terus, nah ya, jadi dalam melakukan pengkajian ini biasanya pengkajian perawatan jiwa itu harus memiliki skill khusus ya, skill dalam melakukan komunikasi efektif ya, dengan menggunakan komunikasi terapeutik seperti itu ya. Karena kan tadi berbeda antara misalnya kita menghadapi pasien dengan gangguan fisik dengan gangguan kejiwaan ya. Karena kalau misalnya gangguan fisik dia datang ke rumah sakit karena perlu pertolongan ya. Karena dia misalnya sakit, nyeri dan perlu pertolongan, perlu perawatan, sehingga yang memerlukan pertolongan itu adalah pasiennya ya. Akan berbeda dengan pasien dengan gangguan kejiwaan ya. Kalau pasien dengan gangguan kejiwaan kan kemungkinan dia tidak merasa bahwa dia sakit ya, dibawa ke rumah sakit nggak tahu, misal ditanya kenapa dibawa ke rumah sakit Ernadi Bahar kayak gitu ya, nggak tahu, ada yang jawabnya sekolah, pesantren, ada yang nggak tahu tiba-tiba di sini dan sebagainya kayak gitu ya. Terus itu tadi tugas kita nggak hanya memberikan intervensi saja, tapi kita merubah mindset bahwa pasien ini memerlukan pertolongan, pasien ini merasa kita merubah mindsetnya bahwa pasien yang merasa baik-baik saja kita rubah karena memang perlu pertolongan. Pasiennya sakit kayak gitu ya, sakit dan perlu pertolongan. Ya, jadi dalam melakukan pengkajian perawat harus memiliki keterampilan dalam komunikasi secara efektif ya, agar mungkin perawat kesehatan jiwa membuat penilaian secara klinis ya dan melakukan rencana tindakan yang tepat untuk kliennya. Ini kemampuan yang harus dimiliki oleh perawat jiwa ya. Yang pertama self awareness. Yang kedua itu ya kesadaran.
Ini nggak paliatif. Mungkin kita buat ininya aja dulu ya, usul ya. Yang dua apa, masalah strategisnya, solusi permasalahannya, baru tema riset yang mungkin ya, nanti katanya. Ya, jadi kemampuan yang harus dimiliki perawat jiwa itu yang pertama self awareness ya, kesadaran atau tilik diri ya, sebagai sejauh mana kita bisa tahu kemampuan kita dan sebagainya ya. Yang kedua mengobservasi dengan akurat. Yang ketiga berkomunikasi secara terapeutik. Yang keempat merespon secara efektif. Yang itu ada 4 jadi ya. Iya, udah mirip Bu. Ya, jadi dalam perawat jiwa harus memiliki 4 kemampuan ini ya, self awareness, mengobservasi dengan akurat, berkomunikasi secara terapeutik ya, dan merespon secara efektif ya. Sehingga bisa membuat terbinanya hubungan saling percaya ya. Inti dari asuhan perawatan jiwa itu terbinanya hubungan saling percaya antara pasien dan perawatnya ya. Nah, ya untuk itu untuk mendapatkan data pengkajian, klien harus ikut serta ya, harus dilibatkan dalam melakukan asuhan perawatan. Nah, jadi dalam format pengkajian itu ada 11 yang akan kita telisik ya, kita cari ya, yang 11 ya, 11 aspek. Yang pertama yang harus kita mendapatkan data yaitu identitas kliennya ya. Nanti kita lihat dari formatnya, ada identitas klien, ada keluhan utama, alasan masuk ya, faktor predisposisi ya, terus kenapa pasien itu bisa masuk ya, faktor predisposisinya ya, aspek fisiknya dan biologisnya, terus kita akan nanyakan aspek psikologis ya, status mental, kebutuhan persiapan pulang ya, mekanisme coping, terus masalah psikososial dan lingkungan ya, pengetahuan, aspek medis ya, ada 11 poin yang harus kita gali dari pasien ya. Nah, 11 poin ini nanti banyak ya rentetannya ya di penjabarannya. Nanti kita bisa lihat di format pengkajian. Nah, ya jadi data pengkajian ini yang kita cari itu ada data objektif dan data subjektif ya. Terus dengan kata lain bisa kita cari itu data primer dan data sekunder ya. Data primer ini sama dengan data subjektif, data sekunder ini data objektif ya. Nah, ya tadi dalam melakukan pengkajian tadi ada 3 hal yang harus kita gali ya. Yang pertama mendapatkan data, yang kedua menganalisa data, yang ketiga membuat pohon masalah ya, merumuskan permasalahan ya, merumuskan masalah klien ya. Ini yang poin kedua tadi, menganalisa data. Analisa data ya. Jadi kalau misalnya analisa data ini menyimpulkan dari data yang kita dapatkan ya. Misalnya tidak ada masalah tapi ada kebutuhan ya. Apa yang harus kita lakukan? Perlu pemberian kesehatan, follow up ya. Klien tidak ada masalah dan memiliki pengetahuan untuk antisipasi masalah. Atau misalnya perlu peningkatan kesehatan, prevensi dan promosi sebagai program antisipasi dan masalah ya. Biasanya ini untuk pasien-pasien yang sehat ya. Karena ruang lingkup asuhan perawatan jiwa ini ada 3 ya, pasien sehat, pasien resiko, dan pasien gangguan. Ya, pasien sehat itu
ya kayak kita ya supaya tidak terjerumus ke resiko maupun menjadi gangguan ya. Pasien resiko ya itu agar tidak harus penata laksanaan dengan segera supaya tidak mengalami gangguan ya, menjadi sehat. Kalau misalnya pasien yang gangguan, agar pasien itu stabil kayak gitu ya. Yang kedua, analisa data kesimpulannya itu ada masalah dengan kemungkinan ya, artinya resiko. Resiko terjadinya masalah, ya ada faktor yang dapat menimbulkan masalah dan lain-lainnya. Aktual menjadi masalah dengan disertai dengan data pendukung ya, sehingga bisa menyimpulkan bahwa ada masalah perawatan ya. Masalah perawatannya yaitu resiko. Nah, ini pohon masalah ya. Jadi dalam tadi udah dijelaskan, pohon masalah ini menentukan masalah prioritas pasiennya ya. Dalam membuat pohon masalah perawatan jiwa itu berbeda dengan yang lainnya ya. Kalau misalnya yang lainnya itu kayak dari atas ke bawah ya formatnya, tapi kalau misalnya untuk perawatan jiwa ini kayak pohon banget ya, dari bawah ke atas ya, dibagi menjadi 3. Ada core problem itu masalah utamanya, masalah yang aktual yang saat ini dialami ya. Ada kausanya, kausa itu penyebab nanti ya, terus ada efeknya ya. Nah ini tadi ya udah jelasin ya, jadi ada 3 yang bisa dikaji ya dalam pohon masalah. Jadi kalau misalnya ada 3 ini, artinya kalau ketika melakukan pengkajian perawatan jiwa ya, minimal kita mendapatkan 3 masalah perawatan jiwa ini, dari masalah core problemnya, masalah dari penyebabnya maupun efeknya kayak gitu ya. Nah ini cara membuat pohon masalahnya ya. Jadi pohon masalah ini untuk perawatan jiwa itu akan berbeda dengan yang lainnya, karena kayak pohon banget ya, disusun dari bawah ke atas kayak gitu ya. Dimulai dari core problem yang di tengah, terus di bawahnya ada kausa penyebabnya dan efeknya di atasnya ya. Contohnya susun dengan tanah anak panah kayak gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya core problem yang ditemukan adalah perubahan persepsi sensori halusinasi. Ya, penyebabnya karena isolasi sosial ya, karena menarik diri, efek yang mungkin timbul ya, itu resiko tinggi ya mencederai orang lain atau RPK ya, resiko perilaku kekerasan ya. Nah, ini contohnya pembuatan pohon masalah. Ini contoh lainnya ya. Misalnya core problemnya perilaku kekerasan, kausanya adalah gangguan konsep diri, harga diri rendah. Efeknya adalah resiko tinggi, mencederai orang lain dan lingkungan ya. Ini kalau misalnya core problemnya isolasi sosial menarik diri ya. Kausanya itu ya ini didapatkan dari ini ya, di pengkajian ya, akan berbeda-beda nanti. Kalau misalnya data yang didapatkan berbeda, ya kausanya bisa berbeda juga ya. Gangguan konsep diri HDR, efeknya bisa halusinasi ya. Nah, mari kita lihat ya format-nya ya. Cannot open. Udah tampil ya. Ini format pengkajian perawatan jiwa ya. Jadi teman-teman akan mengisi data ini ya. Ya, udah dijelaskan tadi ada 11 poin yang akan kita kaji ya, dari identitas klien sampai dengan rencana terakhir, rencana pulang ya.
aspek medik ya, rencana pulangnya ya. Jadi ini formatnya yang teman-teman bakal kita pelajarin ya, nomor awalnya ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan yang pertama yaitu menulis ruangan rawatnya ya, ruangan rawatnya karena kan ini pengkajian di rumah sakit ya, khususnya rumah sakit jiwa misalnya ya. Kalau di Palembang ini rumah sakit Ernadi Bahar ya, ruangannya banyak, misalnya ada ruangan Melati, Asoka dan sebagainya, ditulis di situ ya ruangan rawatnya ya. Tanggal dirawatnya ditulis ya, tanggal dia masuk ya atau dibawa ke rumah sakit misalnya Ernadi Bahar. Terus identitas klien ya, identitas klien ditulis inisial ya, misalnya Tuan P ya, Nyonya A dan sebagainya ya. Teman-teman udah tahu, tapi kalau di status pasien kan ada ya namanya. Terus jenis kelaminnya teman-teman bisa lingkarin ya, laki-laki atau perempuan ya, umurnya berapa ya, informannya harus ditulis siapa ya, informannya adalah misalnya keluarga siapa ya, paman ya, ayah, ibu. Nah, ya, informannya itu nanti yang bisa membantu memberikan informasi ya, yang apa namanya, dari keluarga seperti apa ya. Kadang kan kita nggak bisa mengidentifikasi atau tidak bisa melakukan wawancara ke pasiennya ya, karena pasien mengalami kekambuhan ya. Jadi kita bisa dapat selain dari dari pasien itu sendiri, bisa dari keluarganya ya. Terus tanggal pengkajiannya kapan ya, teman-teman melakukan pengkajian ya, misalnya hari ini melakukan pengkajian, hari ini yang ditulis ya, tanggal berapa hari ini, misal tanggal 31 Maret 2021 misalnya ya. Terus RM ini rekam medik nomornya ya, bisa teman-teman dapatkan biasanya di status pasien ya, karena setiap pasien memiliki nomor rekam medik ya, nomor rekam medik. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Saya lupa nanya nih. Materinya tadi itu, terus sudah sampai identifikasi klien. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada? Lanjut? Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa ngikutin nggak? Bisa ya? Bisa. Kalau bisa, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Cuma nanti saya panjang-panjang nggak ngerti nanti ya. Jadi teman-teman kalau ada yang nggak paham, di instruksi aja biar saya langsung jelaskan ya, daripada udah panjang ke bawah ya. Ini saya share lagi form pengkajiannya ya, form pengkajiannya ya. Jadi tadi udah identifikasi klien, teman-teman bisa isikan ya, bisa dilihat ya, bisa dilihat dari statusnya ya, bisa dilihat atau ditanyakan langsung dari pasien tersebut ya. Kalau misalnya nama ya, tapi kalau misalnya yang lain bisa teman-teman isi melihat status ya. Ini yang kedua, alasan masuk ya. Poin kedua, alasan masuk. Teman-teman harus menanyakan alasan masuk pasien kenapa ya, dengan komunikasi efektif tadi misalnya ya. Misalnya kalau kan dalam melakukan perawatan jiwa ini yang paling dasar dilakukan yaitu komunikasi terapeutik ya. Teman-teman udah belajar juga komunikasi terapeutik itu terdiri dari 3 fase ya, orientasi, kerja, dan terminasi kayak gitu ya. Teman-teman bisa menanyakan ya, mengapa misalnya, mengapa siapa Pak P, Tuan P ini dibawa ke rumah sakit kayak gitu ya, alasannya kenapa kayak gitu ya. Nah, nanti kalau udah mendapatkan informasi, mendapatkan jawaban, dimasukkan ke format kajian ya. Misalnya saya dibawa rumah sakit Ernadi Bahar karena mengamuk-amuk ya. Teman-teman bisa tuliskan pasien dibawa ke rumah sakit dikarenakan mengamuk-amuk ya, mengamuk-amuk sehingga mengamuk-amuk dengan melempar barang atau melempar benda kayak gitu. Ya, itu alasan masuk. Paham ya? Kalau nggak paham nanti langsung diinstruksi aja ya. Terus yang ketiga ini faktor
faktor predisposisi. Ada 3 poin yang teman-teman harus isikan di faktor predisposisi ya. Yang pertama adalah pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu atau tidak. Ya. Nanti teman-teman tanyakan dengan pasien ya, misalnya pernah mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nanti lebih dalamnya nanti teman-teman akan belajar di keperawatan jiwa ya. Ini teman-teman hanya mengenal saja formatnya ya. Nanti kalau misalnya caranya dan lebih dalamnya nanti teman-teman kita ketemu di keperawatan jiwa 1 maupun 2 ya, di semester lebih expert lebih tinggi nanti ya. Misalnya pernah mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Perlu ditanyakan atau tidak itu bisa dilihat ya. Misalnya pasien berulang di statusnya udah 12 kali masuk kayak gitu bolak-balik. Artinya teman-teman nggak perlu nanyakan juga udah tahu ya kayak gitu. Karena pasien berulang kayak gitu ya. Atau misalnya ya pasien pertama, jadi harus tanyakan ya. Tanyain bahwa pernah mengalami gangguan kejiwaan nggak sebelum masuk rumah sakit ini kayak gitu ya. Dulu pernah masuk di rumah sakit An-Nadi Bahar nggak dulu? Atau misal pernah masuk di rumah sakit lain nggak sebelum itu? Ya kalau jawabannya pernah, diconteng iya. Kalau tidak pernah, diconteng tidak ya. Terus kalau misalnya dia iya, harus menjawab pertanyaan selanjutnya ya, nomor 2 ya. Kalau tidak boleh dilewatkan ya pertanyaan kedua ya. Kalau misalnya dia iya, terus dia pasien berulang misalnya sudah 5 kali bolak-balik masuk, artinya pengobatannya kurang berhasil ya atau tidak berhasil ya, bisa dilihat kayak gitu ya. Nanti teman-teman tanyakan juga bisa kayak gitu ya. Pengobatan sebelumnya gimana sih? Apakah berhasil ataukah kurang berhasil ataukah tidak berhasil? Silakan diconteng ya. Terus yang ketiga ini dijawab, nanti teman-teman harus isi, seluruhnya harus diisi ya. Ada aniaya fisik, aniaya seksual, penolakan, kekerasan dalam keluarga, tindakan kriminal. Ya, yang pertama nih aniaya fisik nih ya. Aniaya fisik teman-teman harus tanyakan pada pasien. Apakah pernah mengalami aniaya fisik atau tidak? Itu kan penelitian dasar pasti ada ya. Itu ya. Jadi dalam melakukan dalam yang poin ketiga ini harus ditanyakan semua ya, baik itu secara pelaku, korban maupun saksi ya. Karena secara teori itu berpengaruh sekali ya. Misalnya pernah mengalami aniaya fisik tidak? Ya, sebagai pelaku pernah nggak? Ya, pernah misalnya menganiaya siapa? Temannya, menganiaya adiknya atau menganiaya orang lain kayak gitu ya. Sebagai pelaku, kalau dia pernah sebagai pelaku yang melakukan, silakan diconteng. Terus pada usia berapa ya melakukannya kayak gitu. Ya, misal usia 15 tahun, usia 7 tahun misalnya ya. Nah, itu dituliskan di situ. Terus nggak hanya itu aja ditanyain semua. Kalau terus yang sebagai korban pernah nggak ya aniaya fisik ya. Misalnya dia sebagai korban pernah dibullying, pernah dikeroyok ya, pernah dipukul kayak gitu ya. Nah, itu sebagai korban kayak gitu. Diconteng juga kalau dia mengaku sebagai pelaku, sebagai korban juga bisa jadi kayak gitu ya. Atau misalnya dia pelaku enggak, korban iya. Ya, makanya ditanya detail satu persatu ya. Pada usia berapa dia mendapatkan perlakuan tersebut diisi juga ya. Sebagai saksi juga ya, pernah dia sebagai pelaku nggak pernah, sebagai korban dia nggak pernah juga ya. Tapi sebagai saksi pernah melihat orang dipukulin seperti itu ya. Nah, itu juga harus kita conteng ya. Terus ditanyakan usia berapa pas kejadian tersebut dia lihat kayak gitu ya. Karena apa? Karena di teori ya orang yang sebagai pelaku maupun korban ataupun melihat itu berpotensi melakukan tindakan kekerasan juga di kemudian hari ya kayak gitu. Terus aniaya seksual. Nah ya, pernah mengalami aniaya seksual atau tidak ya sebagai pelaku pernah atau tidak? Kalau pernah silakan conteng juga pada usia berapa ya. Sebagai korban juga seperti apa nih?
ya pernah nggak ya, karena apa namanya, harus kita gali juga ya. Ya, sebagai saksi juga pernah ngelihat nggak ya, nah, misalnya ya ada misalnya seorang melakukan aniaya seksual kayak gitu ya, dilakukan diconteng dan dituliskan usianya kapan ketika terjadi tersebut ya. Terus ada penolakan ya, penolakan tidak pernah pernah mengalami penolakan atau tidak, misalnya dia pernah ditolak pekerjaan misalnya ya, atau misalnya sudah melamar berkali-kali ditolak kayak itu ya, atau menolak atau pernah penolakan dalam misalnya dia percintaan ya kayak gitu ya, misalnya ditinggal menikah dan sebagainya, kan itu penolakan juga ya. Sebagai pelaku pernah misalnya meninggalkan pasangannya atau tidak, nah itu bisa ditanyakan juga ya. Sebagai korban juga seperti apa, saksi juga seperti apa ya. Tuh ya. Terus kekerasan dalam keluarga ya. Nah, kekerasan dalam keluarga juga ditanyakan ya, sebagai pelaku misalnya dia orang tua ya, pernah memukul anaknya kayak gitu ya, itu ditulis juga. Sebagai korban juga, saksi juga kayak gitu ya. Kekerasan dalam keluarga. Apa bedanya Pak yang di atas sama di bawah? Nah, ya. Kalau yang di atas itu secara umum ya, kalau misalnya dia kekerasannya dalam lingkup keluarga, itu masuk di poin ke bawah ya, poin yang 1 2 3 4 4 itu ya. Jadi kalau misalnya mengalami aniaya fisik tapi yang dilakukan oleh anggota keluarga, masuknya di kekerasan dalam keluarga. Terus tindakan kriminal ya, tindakan kriminal, pernah melakukan tindakan kriminal atau tidak ya, sebagai pelaku, korban maupun saksi ya. Nah, ya dari data tersebut harus kita simpulkan ya. Kita akan menjelaskan nomor 1, 2, 3 misalnya ya. Teman-teman harus tulis misalnya pasien pernah mengalami gangguan kejiwaan di masa lalu dan pernah dirawat di rumah sakit yang sama ya. Teman-teman harus deskripsikan di sini ya. Terus pengobatan sudah dilakukan tapi kurang berhasil ya kayak gitu, atau misalnya belum berhasil atau tidak berhasil kayak gitu ya. Terus pasien pernah mengalami aniaya fisik sebagai pelaku pada usia sekian ya, dan tidak pernah mengalami aniaya fisik sebagai korban maupun saksi, misalnya seperti itu ya. Dijelaskan semua ya, mengalami tingkat kriminal pada usia sekian ya kayak gitu ya, dan sebagainya. Sehingga nanti kita bisa simpulkan masalah keperawatan yang muncul apa nih. Misalnya dia tadi ada penolakan dan sebagainya ya, bisa jadi masalah keperawatannya harga diri rendah gitu ya, atau menarik diri ya, bisa disimpulkan. Atau misalnya dia pernah mengalami aniaya fisik ya, atau misalnya sebagai pelaku ya, dan melakukan kekerasan dalam keluarga juga sebagai pelaku ya, masalah keperawatan bisa muncul adalah resiko perilaku kekerasan ya. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya tentang diagnosa ya, diagnosa apa saja gangguan kejiwaan ya. Nanti ada gangguan kejiwaan tuh ada diagnosa sakit, diagnosa gangguan, diagnosa resiko maupun diagnosa sehat ya. Tuh ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti langsung instruksi aja ya. Terus yang 4 ini, adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan? Teman-teman tanyakan juga, ada nggak anggota keluarga yang mengalami kejiwaan? Kalau ada silakan diconteng iya, kalau tidak ada ya tidak kayak gitu ya. Kalau misalnya iya, harus diisi bawahnya hubungan keluarganya apa ya, misalnya paman, kakak, adik, kakek ya, gejalanya seperti apa ya, misalnya gejalanya marah-marah atau misalnya menyendiri, gejalanya nggak mau ngelihat orang lain, nggak mau berbicara dengan orang lain, atau misalnya gejalanya ngomong-ngomong sendiri ya, halusinasi dan sebagainya ya. Riwayat pengobatannya teman-teman jelaskan juga seperti apa ya, pernah dirawat misalnya di rumah sakit karena di ya, jadi dicek riwayat pengobatannya juga ditanyakan seperti apa ya. Terus dari itu kita simpulkan nih, misalnya ada anggota keluarga yang mengalami dengan PK ya, dengan
dengan marah-marah gejalanya ya bisa jadi dia mengalami resiko perilaku kekerasan. Tuh ya. Terus nomor 5 nih, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Nah, ya. Nah, itu kita akan tanyain, ada nggak pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan ya? Misalnya pernah dibully atau ditolak ya, atau ditinggal menikah ya. Nah, dan sebagainya ya, dideskripsikan di data yang didapatkan, dituliskan di format pengajian ini ya. Terus masalah keperawatan yang mungkin muncul, misalnya harga diri rendah ya, isolasi sosial, menarik diri, dan lain-lain ya. Ini poin nomor 5 tentang fisik yang tadi ya, jadi kita harus bawa TTV juga, tanda-tanda vital, baik itu kita kaji, kita ukur tekanan darahnya, nadi, suhu ya, dan ya tekanan darah, nadi, suhu, dan palpitasinya ya. Terus ukur tinggi badannya juga, berat badannya juga ya. Ada keluhan fisik atau tidak kita tanyakan. Ya, kalau ada keluhan fisik diconteng ya, jelaskan apa ya. Misalnya mengalami diabetes mellitus. Ya, terus kalau tidak apa kayak gitu ya. Kalau tidak ya nggak usah dijawab, diisi yang bawahnya, jelaskannya ya. Terus sehingga kita bisa menyimpulkan masalah perawatannya apa kayak gitu ya. Misalnya dia perlu nutrisi kurang dari kebutuhan, atau misalnya gangguan asam basah ya. Terus nah ya itu fisik ya. Terus selanjutnya psikologis, psikososial. Nah, psikososial yang pertama genogram. Genogram ini teman-teman menggambarkan hubungan pasiennya ya, hubungan pasien ya, misalnya dari dia udah menikah, dari kakeknya, ada 3 generasi teman-teman gambarkan ya. Nanti teman-teman bisa lihat format di bawah ya, genogramnya ya. Nanti jelaskan misalnya di satu keluarga itu pola komunikasinya seperti apa, terus punya penyakit yang sama atau tidak ya, kayak gitu ya. Terus teman-teman simpulkan juga masalah perawatan. Terus poin selanjutnya konsep diri nih. Konsep diri ini ada 5 yang kita harus gali ya. Gambaran diri, identitas ya, peran, ideal diri, harga diri. Untuk keterangannya, cara pengambilan datanya ya, gambaran diri itu apa, identitas, peran, dan sebagainya bisa dilihat di bawah sini ya. Di penjelasan di sini ya, tunjuk teknisnya. Nah, ini ya konsep dirinya ya. Misalnya tanyakan persepsi klien terhadap tubuhnya ya. Kita nanyain dari tubuhnya yang dia miliki ya, bagian mana yang dia suka ya, bagian mana yang tidak suka, itu gambaran dirinya ya. Kalau mayoritas dia suka semua, tidak ada mengalami gangguan diri ya. Kalau misalnya dia tidak suka ya bisa jadi mengalami gangguan diri ya. Identitas diri juga bisa ditanyakan, status dan posisi klien sebelum dirawat ya. Terus kepuasan sebagai laki-laki maupun perempuan seperti apa ya. Yang peran, tanyakan perannya sebagai di keluarga seperti apa ya, keluarga, kelompok maupun masyarakat ya, karena dia misalnya memiliki peran sebagai suami ya, atau misalnya memiliki peran anggota organisasi di di masyarakat. Terus kemampuan kalian dalam melaksanakan tugas dan peran tersebut ya.
Ideal diri yang harus ditanyakan tuh harapan terhadap tubuhnya ya, posisi, status, perannya ya, terus harapannya terhadap lingkungan seperti apa dan terhadap penyakitnya seperti apa kayak gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih kalau dia bilangnya nggak ada masalah, saya nggak sakit dan sebagainya, artinya ideal dirinya kan apa rendah kayak gitu ya. Terus harga dirinya juga kita tanyakan hubungan klien dengan orang lain ya. Terus pernah mendapatkan penghargaan nggak? Reinforcement positif nggak dari orang lain ya? Kalau jarang ya kemungkinan besar mengalami ADR kayak gitu ya. Terus mana tadi ya? Nah ini yang genogram tadi ya. Nah ini genogram ya. Jadi teman-teman harus membuat genogram dari 3 generasi ya. Misalnya dia anak ya. Ya ini statusnya anak ya. Artinya teman-teman buat dari orang tuanya ya, belum nikah. Misalnya dia anak tapi belum nikah ya. Dia paling bawah ada orang tuanya, ada kakeknya kayak gitu ya. Tapi kalau dia punya keluarga ya dari keluarga itu, kalau dia punya anak belum menikah ya dari satu itu terus ke kakek, ke orang tuanya, ke kakeknya ya, 3 generasi ya dibuat ya. Ini keterangannya kalau perempuan bulat ya, laki-laki kalau ini putus atau cerai ya, meninggal, orang yang tinggal serumah ya akan dilingkarin, terus orang yang terdekat klien ya, umurnya berapa ya. Terus kalau ada dia hamil seperti ini, kalau misalnya kembar dibuat format seperti itu. Mana batas mana ini ya? Ini hubungan sosialnya juga ya. Orang yang berartinya siapa yang orang yang berarti teman-teman tanyakan, nanti diisikan ya, misalnya ibunya, ayahnya, adiknya dan sebagainya ya. Peran serta dalam kegiatan kelompok masyarakat ada enggak kayak gitu ya. Misalnya ikut remaja masjid kah, apa yang lain-lainnya ya. Terus miliki hambatan dengan dalam melakukan hubungan dengan orang lain atau tidak begitu ya. Terus dari data itu bisa disimpulkan masalah perawatannya. Yang keempat nih spiritual juga, nilai dan keyakinan ya. Ditanyakan ya nilai dan keyakinan dalam keagamannya ya. Terus kegiatan ibadah yang biasa dilakukan ya. Terus nanti teman-teman bisa simpulkan masalah keperawatan yang bisa muncul. Ini status mentalnya dari penampilan ya, teman-teman bisa observasi ya penampilan pasiennya seperti apa. Tidak rapi kah ya, menggunakan pakaian tidak sesuai kah ya. Kalau tidak sesuai misalnya celana dipakai di baju di atas ya. Bajunya dipakai di bawah misalnya ya, tidak sesuai artinya ya. Ada kayak gitu Pak, ada ya ganggu orang-orang di rumah sakit yang di bawah ada kayak gitu ya. Atau misalnya cara berpakaiannya tidak seperti biasanya ya. Nah itu tadi yang tidak seperti biasanya tadi. Misalnya ya, baju dipakai di kaki misalnya. Kalau penggunaan pakaian tidak sesuai, ya tidak beda aja misalnya ya. Bajunya kekecilan dan sebagainya ya. Teman-teman jelaskan, mendeskripsikan dari itu terus nanti menyimpulkan masalah keperawatan. Terus pembicaraannya seperti apa ya? Nah, ketika melakukan wawancara teman-teman bisa menyimpulkan ya pembicaranya seperti apa? Apa cepat ya, ataukah keras ya, nah, atau gagap ya, atau inkoheren ya, tidak apa berbeda-beda kayak gitu ya pernyataannya, atau apatis ya nggak jawab ya, atau misalnya lambat ya bisa juga membisu dan tidak mampu memulai pembicaraan ya. Tidak mampu memulai pembicaraan ketika kita melakukan bicara atau misalnya tidak ada feedback kayak gitu ya, itu bisa diconteng ya. Terus nanti teman-teman jelaskan yang data yang didapatkan, terus disimpulkan masalah keperawatannya.
Ini aktivitas motoriknya ya seperti apa ya? Apakah terlihat lesu, tegang ya, gelisah atau misalnya agitasi ya, atau misalnya tremor ya, tremor itu gemeteran kayak gitu ya, atau misalnya kompulsif ya, lakukan berulang-ulang ya. Nanti teman-teman bisa baca di pengertiannya di bawah ya. Nah, itu teman-teman jelaskan juga, terus diisikan di masalah keperawatan yang mungkin muncul. Terus alam perasaan. Ya, alam perasaannya seperti apa ya? Misalnya dia sedih, atau ketakutan, putus asa, khawatir ya, atau misalnya tidak sesuai ya, misalnya gembira tapi berlebihan ya, euforianya berlebihan ya. Nah, itu mengalami gangguan alam perasaan biasanya. Ya. Nah, itu nanti diconteng, terus dijelaskan dan disimpulkan masalah perawatannya. Afeknya seperti apa ya? Afek itu nanti teman-teman bisa lihat mukanya ya. Misalnya afeknya datar, tumpul ya, atau labil atau tidak sesuai ya. Misalnya datar, kita cerita yang lucu, mukanya datar aja kayak gitu ya. Ya, atau misalnya tumpul juga kalau misalnya kita kasih stimulasi, misalnya kita kasih joke ya, atau cerita lucu, atau misalnya mengingatkan yang perasaan tentang orang tuanya misalnya dan sebagainya ya, tapi perasaannya nggak ada, mukanya biasa-biasa aja ya, kayak gitu ya. Itu tumpul ya. Atau labil ya, labil mudah berubah-ubah ya. Terus kita cerita seneng, dia gembira ya, terus 5 menit kemudian atau berapa menit kemudian dia sedih ya, karena nggak cerita apa-apa, sedih kayak gitu ya. Itu labil ya. Kalau tidak sesuai, kita cerita lucu, dia nangis kayak gitu ya. Itu tidak sesuai. Nanti pernyataan lebih lengkap teman-teman bisa baca ya penjelasan di bawahnya ya. Teman-teman nanti bisa deskripsikan data yang didapatkan, terus menyimpulkan masalah keperawatan yang muncul dari data yang didapatkan ya. Terus interaksi selama wawancara seperti apa ya pasiennya ya? Bermusuhan kah, tidak kooperatif kah, mudah tersinggung kah, kontak matanya tidak ada kah ya? Terus kalau ngomong defensif kah, atau curiga atau tidak kayak gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman conteng ya. Jadi kalau conteng ini boleh lebih dari satu, boleh kayak gitu ya. Kalau teman-teman ngelihatnya misalnya dia tidak kooperatif, terus kontak mata tidak ada, ya boleh diconteng dua-duanya ya, atau semuanya ya kalau misalnya menunjukkan tanda dan gejalanya jelas kayak gitu ya. Ini persepsi ya, persepsinya ada pendengaran, penglihatan, pengecapan ya, penghidup, perabaan ya. Ditanyakan apakah pernah mendengar suara-suara yang tidak ada bentuknya ya, kayak gitu ya. Nah, itu persepsi ini biasanya erat kaitannya dengan halusinasi ya. Ya, jadi misalnya penglihatan, pernah nggak ngelihat yang tidak nampak kayak gitu ya, maksudnya melihat yang yang orang lain tidak melihat kayak gitu ya. Pengecapan juga, penghidu juga ya, penghidu ini menghirup ya, mencium ya, mencium bau-bau, misalnya kalau pasiennya biasanya bau darah, saya mencium bau darah kayak gitu ya, padahal orang lain nggak nyium dan sebagainya ya, bisa jadi mengalami halusinasi penghidu kayak gitu ya. Terus perabaan juga ya, merasa di apa ada yang pegang dan sebagainya itu ya. Nah, itu nanti ditanyakan ya, jelaskan dan dilakukan disimpulkan masalah perawatan. Terus proses pikirnya kita gali juga ya. Ada di proses pikir ini ada sirkumstansial, tangensial ya, kehilangan asosiasi ya, flag of ID, blocking ya, ini cara ngomong ya misalnya ya. Kalau sirkumstansial itu biasanya pengertiannya kalau kita ngomong kemana-mana ya, tapi nanti jawabannya ada kayak gitu ya. Misal kalau tangensial ya, kita nanya sesuatu, dia jawabnya kemana-mana tapi nggak nemu ya. Misalnya kita nanya nih, alamat rumahnya di mana kayak gitu ya. Dia jawab, oh saya ke sini tuh dari pasar, terus
mampir dulu ke rumah Akika, Yesya, ya, terus nanti ngobrol-ngobrol dulu, terus ujung-ujungnya jawab rumah saya di Palembang atau di jalan ini. Nah, itu sirkumstansial ya. Kalau misal tangensial tadi itu tadi ditanya rumahnya di mana. Kalau kita normalnya kan rumahnya di mana langsung dijawab kayak gitu ya. Kalau tangensial nih kalau misalnya rumahnya di mana ngomong ya. Itu tadi oh saya dari pasar terus tapi nggak nemu hasilnya. Nggak nemu ininya, nggak temu jawabannya ya, itu tangensial ya. Kalau nggak terbalik kita lihat ya. Seingat saya nggak terbalik. Nah ini ya, pembicaraan yang berbelit tapi sampai dengan tujuan pembicaraan, benar ya. Jadi sirkumstansial itu tadi ya, pembicaranya berbelit-belit ya, tapi sampai dengan tujuan pembicaraan. Itu tadi ditanya rumahnya di mana, ngomongnya kemana-mana ya. Oh saya tadi naik ke pasar dulu, terus ini ya, rumah saya di Jalan Salam, misalnya kayak gitu ya. Itu sirkumstansial ya. Kalau tangensial tadi kebalikannya ya, ngomongnya berbelit-belit tapi tidak sampai tujuan ya. Rumahnya alamatnya di mana nggak tahu. Oh, tadi saya ke pasar terus beli ikan, beli ini. Nggak temu, nggak jawab, nggak dapet, nggak nemu, nggak ini apa namanya isi dari jawabannya nggak ada. Itu tangensial ya. Kalau kehilangan asosiasi, pembicaraan tak ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain ya. Nah, jadi kalau misal kehilangan asosiasi biasanya dia antara kalimat satu dengan kalimat lain tidak saling berhubungan ya. Nah, gitu ya. Kalau flight of ID ini dia ngomongnya melompat-lompat kayak gitu ya. Kan ide pokoknya misalnya kita ngomongin tentang alamat rumah. Alamat rumahnya di mana kayak gitu ya. Dia jelasin ini belum selesai dijawab alamat rumah udah ngomong yang lain kayak gitu ya. Saya sekolahnya di sini dan sebagainya ya. Ide pokoknya ngelompat-ngelompat jadinya ya. Kalau blocking dia pembicaraan terhenti tiba-tiba ya tanpa gangguan eksternal maupun luar ya. Jadi ketika kita ngomong tiba-tiba diem kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus ngomong lagi kayak gitu ya. Itu blocking ya. Terus perseverasi ya, pembicaraan yang diulang berkali-kali ya. Ya, jadi pembicaraannya diulang, padahal udah dijawab, diulang lagi kayak gitu ya. Saya suka ini, saya ini kayak misalnya gitu. Nah, ini ya tadi ya pengulangan dan sebagainya ya. Isi pikir juga teman-teman harus gali juga ya, adakah obsesi ya, atau adakah fobia tidak ya, ada hipokondria atau tidak, ide yang terkait ya, atau pikiran magis ya, pikiran magis atau tidak kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan. Terus yang waham ya. Waham ya, waham. Ya, jadi waham juga ditanyakan ya, waham ya. Waham itu teman-teman pernah ngelihat orang waham nggak? Pernah nggak? Yakin. Yesya nggak pernah ngelihat orang waham? Belum. Pernah belum ya? Belum? Ya. Pernah dengar berita orang ngaku nabi nggak? Pernah, Pak. Yang lain pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya. Itu nabi atau enggak kira-kira? Bukan, Pak. Ya itu termasuk waham ya. Waham agama ya, ngaku nabi, ngaku Tuhan. Kita udah banyak banget ya. Udah ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat ya. Ada kan malaikat Jibril ya. Lia Eden kan ngaku malaikat Jibril ya, Lia Eden. Kalau tahu ya. Nah, itu sebenarnya bukan ini, tapi gangguan kejiwaan sudah masuk ya, waham agama ya. Tapi herannya orang masih banyak pengikutnya ya kayak gitu ya. Anehnya seperti itu, padahal ya gangguan kejiwaan ya. Itu waham ya, waham agama ya. Kalau misalnya waham kebesaran itu biasanya ngaku sebagai presiden ya, sebagai artis ya. Misalnya Lina ngakunya sebagai
Ashanti, kayak gitu ya. Jangan-jangan dia waham kebesaran. Misal ya, misalnya ya. Kalau misalnya seorang seperti itu banyak ya kalau kita temuin ya. Biasanya orang waham nih biasanya lebih apa namanya komunikasinya lebih mendominasi kayak gitu ya. Nggak mau dipotong dan sebagainya ya. Somatik juga kayak gitu ya. Nihilistik juga ya. Misalnya dia menganggap bahwa saya ini sebenarnya udah meninggal, udah mati ya, jasad saya roh saya udah di luar di badan kayak saya ya. Itu nihilistik ya dan sebagainya ya. Sisi pikir juga yang bisa dibaca di bawah. Saya sambil rapat ya, sorry ya. Terus tingkat kesadaran ya, teman-teman bisa lihat ya, bingung, sedasi itu ngantuk atau enggak ya, stupor ya, disorientasi waktu ya, ditanya juga, tanya satu-satu ya, disorientasi waktu enggak ya, ditanya hari ini hari apa, tanggal berapa, ya jam-jam berapa, kayak gitu ya. Nah itu disorientasi waktu, tempat, dan orang ya, misalnya ditanya, kita ini lagi di mana, kalau dijawabnya di mall, nah disorientasi tempat ya, terang-terangan kita di rumah sakit karena di Bahar, rumah sakit jiwa. Ya bilangnya di mall dan sebagainya ya, itu disorientasi tempat ya. Kalau disorientasi orang ya dia nggak tahu misalnya anggota keluarganya dan sebagainya. Terus memori ya, ada gangguan daya ingat jangka panjang, jangka pendek ya, gangguan daya ingat saat ini ya, konfabulasi ya. Ini ditanyain misalnya ya, hitung-hitungan kalau nggak salah ya. Nanti dihitung misalnya gangguan daya ingat jangka panjang misalnya tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi lebih dari 1 bulan ya. Nah, kita tanyain apa peristiwa apa yang terjadi dalam 1 bulan ini ya misalnya ya. Kalau dia nggak bisa ingat ya kemungkinan gangguan daya ingat jangka panjang ya. Kalau jangka pendek tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ya. Nah, dia dirawat di rumah sakit 1 minggu terakhir nggak ingat kayak gitu ya. Perusahaan ini tidak dapat mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Nah, ya itu bisa jadi ya. Ditanya tadi ngapain tadi pagi ya, makan, udah makan belum ya kayak gitu ya, belum makan ya, padahal udah makan tadi. Kalau konfabulasi, pembicaraan tidak sesuai dengan kenyataan dengan memasukkan cerita yang tidak benar kayak gitu ya, untuk menutupi gangguan daya ingatnya ya. Dia lebih dominan ngomong ya, terus cerita-cerita yang tidak benar kayak gitu ya, melihat dan sesuatu dan sebagainya ya, itu konfabulasi. Terus tingkat konsentrasi berhitung ya, mudah beralih, tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu berhitung sederhana ya. Nanti ditanyain kalau di misalnya setiap ngobrol, setiap disuruh terus ngelihat orang lain kayak gitu, orang lain lewat ngelihat, nah itu mudah beralih ya. Tidak mampu berkonsentrasi ya, ditanya disuruh ngitung nggak bisa kayak gitu ya. Tidak mampu berhitung sederhana ya, misalnya 2 kali 3 nggak tahu dan sebagainya. Kalau perkalian nggak bisa ya, masih ini ya. Kalau pertambahan aja ya, misalnya 4 tambah 2 nggak bisa ya, nah, itu tidak mampu berhitung sederhana. Kemampuan penilaiannya kita tanya juga ya, persepsi terhadap dirinya ya. Nanti kita dapat simpulkan apakah mengalami gangguan ringan maupun gangguan bermakna. Ini daya tilik diri ya. Kalau dia mengingkari tentang penyakitnya, itu ketika kita tanya mengalami itu ya.
Daya tilik diri itu mengingkari penyakit yang diderita atau menyalahkan hal-hal yang di luar dirinya ya. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu, sudah pasti mengalami gangguan kejiwaan, misalnya skizofrenia dan lain-lain ya, atau misalnya perilaku kekerasan, terus tidak mengingkari penyakitnya ya, saya di sini itu nggak dirawat kayak gitu ya, saya di sini sekolah dan sebagainya ya, itu daya tilik diri. Terus menyalahkan hal-hal di luar dari dirinya ya, misalnya dia menyalahkan bahwa saya dirawat di rumah sakit ini disebabkan karena saya dirawat di rumah sakit disebabkan karena orang lain kayak gitu ya, karena keluarga saya yang yang menjerumuskan saya ke sini. Nah, itu ya, itu menyalahkan hal-hal di luar dirinya. Terus kita kaji juga kebutuhan persiapan pulang ya. Dari makannya bantuan minimal atau total ya. Kalau minimal, kalau total nggak bisa banget ya, makan harus disuapin dan sebagainya ya. Kalau minimal ya masih dia bisa lakukan ya, misalnya harus disuruh ya, seperti itu ya. Karena kalau dalam perawatan jiwa ada defisit perawatan diri ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa BAB, BAK bakalannya seperti itu. Nggak tahu misalnya yang benar tuh seperti apa misalnya ya. Bahkan mandi kayak gitu ya, mandi itu apa dulu, air dulu atau sabun dulu, nah kayak gitu ya. Nah itu gangguan kejiwaan sampai ke itu ya, yang defisit perawatan diri ya. Terus BAK BAB juga ditanyakan ya, perlu atau diobservasi ya, perlu bantuan total atau minimal. Terus mandi juga ya, mandi bisa nggak mandi sendiri? Kalau misalnya tidak bisa ya perlu bantuan, harus kita mandikan oleh perawatnya, bantuan total. Berpakaian dan berhias juga ya, normalnya kan bisa ya sendiri ya. Apalagi misalnya cewek harusnya lebih aware terhadap misalnya penampilan biasanya ya. Itu bisa dilakukan atau bantuan total atau minimal ya. Terus istirahat dan tidur. Tidur siangnya lamanya berapa ya, dari jam berapa sampai jam berapa ya. Tidur malamnya didata juga dari jam berapa sampai jam berapa ya. Kegiatan sebelum dan sudah tidur juga kayak gitu ya. Penggunaan obat juga bantuan minimal atau bantuan total ya. Terus pemeliharaan kesehatan, perawatan lanjutan perlu atau tidak, iya atau tidak, terus perawatan pendukung ada atau tidak kayak gitu ya. Terus kegiatan di dalam ruangan ya, mempersiapkan makan misalnya, ini persiapan pulang soalnya ya. Persiapkan makan atau menjaga kerapian rumah bisa atau sendiri atau tidak, mencuci pakaian bisa atau sendiri atau tidak ya. Pengaturan keuangannya seperti apa ya, ditanyakan juga. Kegiatan di luar rumah ya, misalnya dia belanja, ya bisa nggak dia belanja sendiri ya, atau misalnya menggunakan kendaraan umum bisa nggak ya, terus yang lain-lain jika ada ya dijelaskan, terus bisa diidentifikasi masalah perawatannya. Terus masalah psikologis dan lingkungan, masalah dengan dukungan kelompok ya, spesifik masalah dengan hubungan lingkungan seperti apa ya, dijabarkan di situ ya. Kalau ada permasalahan, kalau tidak ada ya usah ya. Masalah dengan pelayanan kesehatan ya, misalnya tidak tahu nih kalau mau berobat tuh harus ke rumah sakit Erna di Bahar, padahal rumahnya dia di kampung, di desa ya, jauh, perlu 5 jam untuk ke rumah sakit tersebut ya. Jadi harus tidak tahu ya, harusnya bisa ke puskesmas ya, puskesmas bisa memberikan pelayanan, baik itu pelayanan kejiwaan juga, termasuk pelayanan kejiwaan. Masalah ekonomi juga ditanyakan. Kalau ada masalah lain juga dijabarkan secara spesifik ya. Nah ini kita simpulkan jadi ya, pengetahuan kurang tentang penyakit, misalnya dia tadi banyak nggak awareness terhadap diri sendiri ya,
penyakit jiwa kayak gitu ya. Kalau misalnya penyebabnya faktor predisposisi ya, copingnya ya, misalnya ada masalah diselesaikan dengan maladaptif misalnya ya, itu juga kayak gitu. Sistem pendukung juga kayak gitu ya. Terus penyakit fisik ya, dan obat-obatan ya, obat-obatan. Ya, nggak tahu misalnya kalau orang dengan gangguan kejiwaan harus minum obat rutin tiap hari dan sebagainya ya. Dibuat juga nanti dicari masalah perawatan, misalnya obat-obatan, regimen intervetik misalnya. Nah, terus yang terakhir ini aspek medik ya. Yang terakhir. Aspek medik ya, aspek medik ya, kita lihat ya diagnosa mediknya apa ya. Kalau misalnya untuk kejiwaan, skizofrenia biasanya diagnosa mediknya, skizofrenia paranoid ya, atau misalnya ada diagnosa medik yang lainnya ya, misalnya dengan penyakit jantung ya, angina pectoris dan lain-lainnya ya. Terapinya juga diisi apa, misalnya dikasih obat-obat misalnya haloperidol ya, atau misalnya resparidon ya, cara medik. Nah, itu ya, itu aspek terakhir, aspek medik. Terus teman-teman tanda tangan di perawat itu dan tulis nama jelas ya. Itu penjelasan tentang pengkajian ya, secara lengkap teman-teman bisa baca petunjuk teknik pengisian format pengkajian perawatan jiwa di bawah ini ya. Nah ya, dari identitas sudah lengkap ya, sampai dengan tadi aspek mediknya ya, aspek datar dan sebagainya ya. Jadi tinggal ngikutin format ini ya, sama dengan nanti kalau kita akan belajar studi kasus ya, sesuai dengan studi kasus ya. Nah ya, itu pengkajian ini rencananya nanti ya. Kita akan belajar rencana sampai dengan evaluasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?